Halo teman Saka, kembali lagi di podcast Usahid Solo, ruang cerita, inspirasi, pengetahuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Bersama saya Kanestren yang akan menemani pada episode kali ini. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh makna dan keberkahan. Pastinya saat kita menjalani puasa, pasti akan ada tantangan-tantangan di saat kita menjalani puasa. Untuk itu, kita hadirkan narasumber istimewa kita dari dosen Universitas Surakarta, yakni Bapak Sutrisno, sarjana keperawatan, magister keperawatan, yang akan menemani dan memberikan tips and trick bagaimana kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani ibadah puasa. Yuk kita ngobrol dengan Pak Sutrisno. Halo Pak Sutrisno, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Kanes. Gimana Mbak Kanes? Alhamdulillah baik Ya. Pak. Pak, gimana kesibukannya hari ini Pak setelah kita menjalankan puasa ini? Oke, tadi ya tetap masih menjalankan tugas seperti dosen biasa. Tadi ikut aktivitas olahraga bareng Sivitas, kemudian supervisi ke salah satu rumah sakit mitra kita di Seragen, seperti itu. Gitu Mbak Kanes. Wow, Ya. walaupun puasa tetap melaksanakan kegiatan Oh, ya, dengan tetap. segar ya Pak? Ya, tetap Sehat ya segar, Pak? iya. Wah, saat menjalani puasa ini kesiapan Pak Sutrisno itu gimana Pak? Ya mau nggak mau kita harus menyiapkan ya Mbak Kanes ya, karena kan puasa kita selalu menjalani setiap tahun gitu ya. Setiap tahun pasti kita evaluasi gitu. Oh kemarin seperti ini, kondisinya seperti ini, pasti ada evaluasinya gitu ya. Jadi beberapa hal perlu kita lakukan untuk menyiapkan diri ya, fisik kita ya, mungkin psikis kita ya menghadapi bulan Ramadan seperti itu. Oh, wow. Tapi ngobrol tentang kesehatan ini kan Oke. Pak Sutris juga jurusannya tentang kesehatan Ya, kan. kesehatan. Dalam perspektif dunia kesehatan tuh puasa tuh seperti apa sih Pak? Oke, kalau Mbak Kanestren pernah baca gitu ya Mbak, bulan Ramadan itu atau di bulan puasa itu kunjungan pasien di rumah sakit itu ya, itu rata-rata semuanya menurun ya. Wow. Saya pernah kerja di rumah sakit sekitar 9 tahun ya, dan mengamati bahwa ternyata di bulan Ramadan itu, terutama di mulai pertengahan ya sampai mungkin akhir-akhir itu ya, kunjungan pasien ke rumah sakit menurun. Berarti puasa tadi ternyata ada efek ke kesehatannya gitu ya. Oh, jadi itu. dalam menjalankan puasa itu mengurangi masalah-masalah kesehatan gitu ya Pak? Pertama salah satunya itu, karena beberapa penyakit itu memang lebih banyak datang dari perut sebenarnya, dari mungkin makanan yang kita mungkin nggak bisa kendalikan. Mungkin dari puasa kita belajar coba mengendalikan diri dan sebagainya, akhirnya ya kita malah jadi lebih sehat. Tadi dapat dilihat kunjungan pasien ke rumah sakit malah cenderung turun. Oh iya, berarti kita ke puasa itu juga menahan diri dari nafsu, itu juga menahan diri dari makanan-makanan gitu ya Iya, kayak gitu. Pak? Ya kayak misalnya Mbak Kanes, misalnya puasa ini ada makanan yang seger-seger, buah-buahan, ada es teh jumbo di mana-mana gitu ya. Tapi kan kita nggak mau ngambil ya, bahkan mungkin berpikiran mau makan aja enggak gitu. Karena apa? Kita mengendalikan diri kita. Salah satunya kita mengendalikan diri, kalau dalam istilah agama itu tazkiyatun nafs ya. Jadi kita mengendalikan nafsu kita, salah satunya kayak gitu. Oh, Gitu Mbak Kanes. kalau tentang makanan kayak gitu, ada nggak sih Pak yang di saat puasa itu lebih baiknya dibatasi atau dikurangin seperti itu Pak? Ya, oke. Kalau makanan ya memang ada beberapa makanan, jenis makanan yang mungkin perlu kita pertimbangkan ya dalam memilih ketika kita puasa. Yang pertama, kalau kita sahur ya, upayakan ya untuk sahur ya. Kalau kita sahur, kita upayakan memilih makanan dengan karbohidrat kompleks ya. Kompleks itu yang seperti apa? Kompleks itu strukturnya lebih ribet kalau dibilang. Jadi dia lebih lama dicerna. Dia akan lebih lama di lambung kita, akan lama dicerna. Dampaknya, efeknya dia akan membuat tubuh kita tetap merasa kenyang terus ya, nggak gampang lapar dan sebagainya gitu ya. Karbohidrat kompleks tadi contohnya misalnya kayak beras merah ya, atau mungkin kayak ubi ya, suka ubi nggak? Ubi, Suka. kentang kayak gitu ya. Itu akan lebih lama dicerna dan membuat kita tetap bertahan sampai sore kayak gitu. Itu contoh makanan. Kemudian hindari yang mungkin karena mungkin sudah lapar banget gitu ya, pas buka puasa, waduh ini gorengan,
ada, kolak ada, mungkin es buah ada semuanya. Itu mungkin perlu dibatasin ya. Gorengan itu cenderung apa ya, yang mengandung minyak jenuh. Itu nanti lama dicerna malah bikin lambung juga nggak sehat juga kayak gitu. Yang terlalu manis juga perlu dikurang-kurangi juga kayak gitu. Gitu Mbak Ganes. Kalau karbohidrat kompleks itu berarti kan ada contohnya nasi merah, Ya. terus ubi, Ya. gitu-gitu ya Pak. Ya. Terus kalau tentang minuman itu ada nggak Pak saran-saran gitu? Minuman ya tadi ya, hindari yang terlalu manis yang pertama ya, hindari yang terlalu manis ya. Kalau misalnya gini, buka puasa kan pasti pengennya yang manis-manis gitu Iya ya. Pak. Tapi sebenarnya itu enggak. Sebenarnya secara kesehatan itu kurang sehat ya. Makanya tadi ya di awal kita ngomong puasa itu salah satunya adalah mengendalikan diri ya. Apa sih dari tadi ya, mungkin saat mau buka puasa kita harus mengendalikan diri ya. Kita nggak boleh terlalu akhirnya karena tadi udah lapar terus udah mau makan yang banyak, minum yang banyak itu enggak. Kita batasin. Yang pertama mungkin kita minum air putih dulu kayak gitu. Kemudian kalau secara sunnah kan kita dianjurkan makan kurma ya. Iya. Itu tujuannya apa? Salah satunya menyiapkan lambung kita biar nggak buru-buru awalnya kosong langsung diisi makanannya banyak gitu ya. Jadi yang manis boleh tapi kurangi ya, kurangi. Kemudian terutama pas saat sahur ya memang dihindari yang manis sama yang ada efek diuretiknya kalau dalam kesehatan. Apa itu, Pak? Diuretik itu menyebabkan kita malah banyak buang air kecil gitu ya. Contohnya kopi ya, kopi, kemudian minuman yang bersoda ya, teh yang terlalu pekat itu juga ada efek diuretiknya. Dia akan cenderung membuat kita banyak buang air kecil, kemudian ya kalau kita banyak buang air kecil pada kita puasa, efeknya bisa dehidrasi kayak gitu, makanya diminimalkan kayak gitu. Tapi based on pengalaman saya ya Pak, kalau Gimana? minum air putih banyak itu juga akhirnya sering buang air kecil sering, itu gimana ya Pak, batasannya tuh seperti apa? Ya kalau dalam dalam kebutuhan kita sehari-hari ya, idealnya kan memang kita mengkonsumsi air putih kan 8 gelas ya. Selain air-air yang lain ya. Ya. Selain air yang lain. 8 gelas itu dalam hitungan satu gelasnya adalah kurang lebih 250 cc atau 200 ml ya. Jadi totalnya adalah 2 liter, tetap 2 liter. Kondisi puasa juga kita tetap butuh kurang lebih itu untuk kesehatan kita gitu ya. Selain mungkin tadi udah minum kolak yang ada airnya gitu ya, kuah-kuah dari sayur yang ada airnya kan gitu ya. Tapi air putih tetap kalau bisa diupayakan tetap 8 gelas atau 2 liter. Ada takarannya gitu nggak Pak? Pas buka berapa, pas sahur berapa gitu? Oke, kalau dalam dalam sebuah beberapa penelitian itu yang paling aman adalah menggunakan pola 2-4-2 gitu ya. Yang paling umum itu ya. 2 gelas saat sahur ya. Kemudian 4 gelas setelah berbuka. Setelah berbuka itu setelah makan gimana? Pokoknya sampai malam itu ya. 4 gelas, kemudian 2 lagi tadi ya. Sahur 2, kemudian malam 2, saat berbuka berarti 2 ya. Sebelum sahur ya, kemudian setelah berbuka saat malam saat ya. malam. 2-4-2 gitu ya. Jadi totalnya tetap 2 liter ya. Ya kalau memang harus air kecil nggak apa-apa ya. Itu kan memang air kecil dari dari air putih yang kita minum banyak kayak gitu ya. Tapi itu lebih aman dan sehat untuk organ-organ kita seperti ginjal dan lain-lain. Oh, berarti kalau kurang dari 2 liter juga nanti kita hidrasi, tapi kalau lebih itu efeknya seperti apa Pak? Ya kalau cuma kelebihan air putih nggak masalah, ya. Masalah. Itu sehat, malah sehat nggak apa-apa. Daripada kurang lebih amannya malah lebih. Tapi kalau hitungannya kita tadi 2 liter gitu ya, atau 8 gelas itu, ya insya Allah itu sudah melalui beberapa penelitian, yaitu kurang lebih kebutuhan kita kayak gitu ya, untuk mengamankan organ-organ tubuh kita. Berarti insya Allah aman ya Pak? Insya Allah aman. Yang penting 8 gelasnya bukan kopi dan teh lah gitu ya. Gitu ya. Itu Mbak Ganes. Itu godaan terbesar sih Pak. Apalagi es buah, sebuah kayak gitu pas puasa itu. Ya, es teh jumbo gitu ya. Kayaknya. Soalnya kan kalau puasa itu pasti kering gitu kan Pak. Iya. Pengennya nanti yang manis-manis, tapi kalau minum manis kan nggak bikin hausnya hilang gitu ya. Malah ketagihan terus ya, ya malah Pak. pengen minum terus. Tapi tadi lebih bagus ya air putih gitu. Kalau air putih es tuh nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Cuman kalau airnya dingin ya, untuk beberapa orang yang mungkin sensitif tenggorokannya gitu ya, malah nanti bisa menyebabkan kayak radang tenggorokan kayak gitu ya. Ya kalau dingin. Untuk beberapa orang. Tapi kalau yang terbiasa mungkin ya enggak biasa gitu ya. Tapi itu sama dengan air putih biasa.
Tapi kalau misal minum air es, air putih es, Ya. air dingin, Ya. air dingin terus habis itu makanannya berminyak itu juga membuat itu ya tenggorokan Ya. sakit ya Pak? Ya minuman yang dingin otomatis kan itu kan suhunya lebih ekstrim lah ya di tubuh kita. Kemudian makanan yang berminyak juga turut berpengaruh terhadap mungkin tenggorokan kita. Itu malah dua kombinasi yang sebenarnya kurang bagus kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Malah akan berdampak nanti untuk sebagian orang ya. Yang terbiasa mungkin biasa, tapi yang sebagian orang yang sensitif tenggorokannya gitu ya, akan mudah sekali nanti radang tenggorokan dan sebagainya kayak gitu. Iya sih Pak, Gitu. kalau di lingkunganku tuh orang-orangnya malah saat puasa pada pilek, pada radang Nah, kayak gitu. gitu ya, Ya, karena mungkin tadi karena itu ya Pak. Pola makannya tadi nggak bisa diatur dengan baik. gitu ya. Godaannya sih Pak ya Nah, ampun. gitu ya. Soalnya apalagi siang-siang gitu kan puncaknya lapar biasanya ya Pak. Gitu. Nanti udah langsung direncana, oh nanti habis buka puasa nanti makan ini macam-macam kayak gitu ya. Akhirnya Iya. Kalau pas puasa olahraga itu dianjurkan nggak sih Pak? Kalau Mbak Kanes olahraga nggak? Kalau pas puasa? Biasanya olahraga nggak? Enggak. Hah? Enggak, ya. Jadi olahraga tetap dianjurkan ya dalam kondisi puasa ya. Cuman memang kita perlu memilih ya waktu yang pas lah buat olahraga gitu ya. Jadi idealnya kalau di saat olahraga, saat puasa ya, olahraga itu ya dilakukan menjelang buka puasa gitu ya, mungkin 30 menit sampai 60 menit sebelum buka puasa ya. Itu malah menjelang ya, walaupun kondisinya kalau secara mungkin kimiawi tubuh kita ya itu mungkin rendah-rendahnya gula gitu ya. Tapi kalau Mbak Kanes mungkin amat-amat diri sendiri ya, udah jam-jam 4 ke atas tuh badan seger kan ya. Beda sama mungkin jam 3, jam 2 gitu ya. Iya. Udah mendekati buka puasa itu badan malah lebih seger gitu ya. Iya, Walaupun bener, juga bener. kondisi gulanya sebenarnya rendah tapi seger. Itu kenapa dianjurkan, karena misalnya nanti lemas pun sudah mendekati buka puasanya. Jadi nggak terlalu lama nunggu dan sebagainya. Ya tetap olahraganya diperhatikan. Olahraga nggak boleh yang high impact ya. Olahraga yang ringan-ringan aja, mungkin ya jalan dan sebagainya kayak gitu. Oh, jalan tuh ya paling Jalan, mudah tuh yoga, ya, Pak. macam-macam yang ringan lah. Tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan apalagi nggak terbiasa mungkin angkat beban yang terlalu berat atau lari yang ekstrim ya, gitu tidak dianjurkan. Itu sebelum buka puasa ya gitu ya. Ada yang mungkin punya kebiasaan sebelum sahur gitu. Ini juga bagus ya. Sebelum sahur juga bisa. Kalau mungkin bangunnya awal dia bisa. Atau mungkin malam ya. Setelah buka puasa 1 jam 2 jam setelah tarawih mungkin ya. Itu olahraga bagus juga. Kalau saya biasanya setelah tarawih berolahraga gitu. Biasanya datang ke tempat fitness olahraga kayak gitu. Lari di treadmill, olahraga angkat beban setelah tarawih tadi. Yang sering saya lakukan itu. Wah, Ya, berarti biasanya rutinitas Bapak pas puasa tuh juga Ya, terlihat produktif ya Pak? ya tetap inilah, ya, tetap berusaha ya kayak gitu Mbak Kanes. Berarti kalau habis buka terus habis itu olahraga gitu nggak boleh ya Pak? Kalau habis buka olahraga pasti yang jelas malah nggak aman buat tubuh kita ya. Mungkin perut kita penuh saat itu ya, belum dicerna sama maksimal, tubuh kita belum dapat energi ya, karena kan mungkin masih proses pencernaan gitu ya. Makanya dianjurkannya setelah 1 jam 2 jam, tadi udah makanan yang kita makan tadi sudah dicerna, sudah dapat energi, kita sudah terganti energinya, baru kita olahraga, kita bakar lemaknya kayak gitu. Itu lebih bagus. Jangan tadi ya udah terlalu mepet dengan buka puasa langsung olahraga, itu malah tidak Harus disarankan. kasih gitu ya. jeda gitu ya Kasih Pak? jeda ya, biar tubuh kita balik lagi lah energinya kayak gitu. Berarti kalau habis makan terus habis olahraga itu biasanya suduan gitu, tahu Nah, suduan nggak Pak? itu efek tadi, mungkin posisinya mungkin lambungnya penuh dan sebagainya ya, mungkin ada gas dan macam-macam banyak, itu malah bikin nggak nyaman, malah bikin sakit itu suduan ya, Iya. ya, gitu ya, malah bikin nggak nyaman, malah bukannya sehat, ini malah dapatnya nggak sehat, ya gitu, makanya harus diatur untuk model pola olahraganya kayak gitu. Oh iya Pak, kalau misal kan kita anak kos nih, saya anak Ya, kos itu Pak. Terus kalau sahur itu di jam 12 gitu, terus setelah itu nggak sahur lagi itu gimana? Apakah itu juga dapat menyimpan energi sampai nanti waktu buka atau bagaimana ya? Ya, untuk sebagian orang ya, saya dulu juga pernah gitu ya, karena mungkin udah tidurnya larut gitu ya, sekalian sahur gitu Iya. ya. Nanti pas jam sahur jam 3, jam 4 kita nggak bangun lagi gitu ya, mungkin ya udah kayak gitu ya. Itu sebenarnya tidak aman buat tubuh kita ya, karena jaraknya akhirnya terlalu lama. Ya.
Kalau kita sahur jam 3, antara jam 3 jam 4 sampai nanti buka puasa mungkin kurang lebih ya mungkin 12 jam 14 jam gitu ya. Tapi kalau kita sahurnya lebih awal, otomatis lambung kita kosongnya terlalu lama. Kosongnya terlalu lama. Kan jam 12 tambah 4 jam lagi, bisa sampai 18 jam kurang lebih kosong. Itu terlalu lama. Energi yang mungkin disimpan sama tubuh kita mungkin sudah terlalu banyak ya habis ya, karena tadi waktu lama tadi ya. Apalagi Tidak disarankan ya. Iya. Mending dibelani bangun untuk sahur, itu lebih aman dan lebih sehat buat kita kayak Iya gitu. sih Pak, yang paling susah itu bangunnya. Ya, Itu makanya kadang itu. kan kalau di rumah itu dibangunin sama ibu, sama Ya. kakak gitu kan. Kalau di kos kan Ya, alarm juga kan males gitu. Ya makanya itu ya tadi ya beberapa mungkin kebiasaan yang sering itu tadi ya. Tapi ya itu secara kalau hitung-hitungan itu malah kurang bagus ya buat kita. Apalagi sama yang mengidap GERD gitu, ya Pak. Iya, ya jelas. Yang pertama kalau misalnya itu kan kayak mungkin kenaikan asam lambung yang meningkat dan sebagainya ya. Itu benar-benar mungkin kalau semakin lama lambung kosong ya, akan semakin mungkin nanti asamnya meningkat dan sebagainya, nggak ada makanan dan sebagainya, itu malah Melukai lambung. malah memperberat kalau memang sudah punya riwayat dan sebagainya gitu ya. Dan itu gejala-gejala yang tidak mudah diobati ya. Kalau mungkin Mbak Kanes mungkin pernah bilang, oh dia sakit lambung, sakit mah kok misalnya udah lama kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Karena itu memang nggak mudah, sangat kompleks ya. Gejala sangat kompleks. Pada muncul gejala ada yang kembung, ada yang perih, ada yang sakit, ada yang mual. Itu Dan gejala yang sampai susah nafas juga ya, kayak gitu Pak. ya. Dia kalau isinya gas dia menekan ke paru-paru, ke arah paru-paru kayak gitu. Makanya jadi dia kayak orang sesak napas gitu ya. Sulit, nggak nyaman, ya nggak nyaman kakinya gitu ya. Wah, susah juga ya jadi anak kos. Ya, tetap harus diupayakan ya untuk kesehatan gitu. Ya Pak, nanti setelah inilah Iya, saya harus upayakan sahur gitu. Nah, iya. Ya perlu diatur lah ini mungkin tidurnya atau aktivitasnya ya biar nanti kita udah merencanakan nanti bangun sahur jam 3:30 dan sebagainya. Jadi aktivitas yang mungkin masih bisa diupayakan ditunda atau mungkin dikerjakan di waktu sore atau setelah tarawih ya dilakukan biar nggak terlalu malam tidurnya gitu. Bisa bangun lebih tepat waktu gitu ya. Berarti harus menjaga kualitas tidur juga ya Pak. Iya, tetap harus ya. Itu gimana caranya biar menjaga kualitas tidur itu tetap aman, biar nggak lelah gitu pas bangun gitu mungkin Pak? Ya jadi kalau misalnya puasa tuh kan kalau siang-siang ini ngantuk gitu ya. Iya, Pak. Bawahnya ngantuk gitu ya. Jadi mungkin salah satu penyebabnya mungkin ya dari awal kita nggak konsisten dalam jadwal tidur kita. Ya. Kita nggak konsisten, misalnya harusnya kita udah membuat jadwal nanti jam 10 paling lambat kita udah tidur nih gitu ya, karena jam 3:30 sudah bangun. Dan mungkin setelah itu kita mungkin nggak tidur ya, nggak tahu kalau yang tidur ya, tapi mungkin habis itu kita mungkin Mbak Kanes ngerjain skripsi lah ini ya mungkin, atau proposal atau mau apa gitu ya, atau lakukan studi pendalaman dan sebagainya. Itu harus dibuat jadwal tidur yang yang pas lah, jam 9 jam 10 sudah ada jadwalnya. Jadi harus ditepati diri sendiri nanti, karena jam 3 jam 4 harus bangun dan sebagainya gitu. Nanti dampaknya kalau misalnya tadi terlambat ya ke jam-jam berikutnya di siang-siang hari udah lemes duluan dan sebagainya ya. Kemudian kalau memang sempat ya tidur siang ya. Kalau memang sempat, pernah nggak misalnya Mbak Kanes itu ngantuk banget gitu ya, tapi mungkin habis sholat duhur terus ketiduran sebentar gitu ya, terus tiba-tiba tuh langsung seger banget gitu ya. Iya, Makanya iya gitu ya. bener Itu banget. namanya power nap ya. Power nap. Jadi nap itu tidur sebentar di siang hari itu. Dia punya power gitu ya. Yang kondisi tadi ya udah ngantuk berat banget, baru kayak cuman 1 menit 2 menit gitu ya. Itu udah kayak hilang ngantuknya, benar-benar hilang, udah seger lagi kembali seperti Iya, itu. pernah, Makanya Pak. memang diupayakan kayak gitu. Kalau memungkinkan ya gitu Iya. ya. Kalau kerja, kalau mungkin kalau mahasiswa mungkin ya masih bisa gitu ya. Apalagi kalau mungkin lagi nggak ke kampus dan sebagainya, di rumah itu mungkin bisa gitu. Ya sih Pak, tapi kadang tuh tiba-tiba bangun tidur langsung kepala nyut-nyutan, itu kenapa ya Pak? Ya bisa banyak faktor ya. Iya. Mungkin pertama tidurnya nggak menyembuhkan. Istilahnya tidur itu bisa jadi kalau bangun tidur kok malah lemas. Kalau malah itu berarti tidurnya nggak nyenyak lah. Kalau dibilang, kalau bahasa biasanya nggak nyenyak ya. Periode tidurnya kan ada periode tidur. Nah, kalau dalam istilah ada REM dan non REM gitu ya, kayak gitu ya. Tahu, iya. Jadi kalau kita memang nggak
mampu mendapatkan tidur yang tadi nyenyak tadi, malah biasanya kalau bangun tuh malah badannya lemes, pusing dan sebagainya kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya tidur kita nggak cukup di sana. Ya mungkin secara kuantitas dapat nih, misalnya 6 jam, 7 jam, tapi secara kualitas mungkin kita nggak dapat. Jadi bangun tidur malah tadi bawahnya malah pusing, lemes dan sebagainya kayak gitu. Tapi saya tuh punya teman Pak, dia tuh tidur dari jam mungkin dari sahur sampai ke buka lagi, itu gimana ya Pak? Itu metabolismenya seperti apa gitu? Ada Pak, saudara aku juga kayak gitu. Itu kalau dalam istilah medis atau apa itu disebut sedentary lifestyle ya. Apa itu Pak? Itu sedentary lifestyle itu dia menghabiskan banyak waktu untuk tadi, untuk apa, untuk bermalas-malasan lah, tiduran, cuma baringan, macam-macam gitu. Itu ya nggak bagus gitu ya, karena malah badannya malah tambah lemas, malah nggak ada kayak motivasi, nggak ada gregetnya gitu ya, tiduran aja gitu. Itu harus dikurangin, harus cari-cari aktivitas yang lainnya mungkin bisa bermanfaat juga kayak gitu. Tapi ada nggak sih Pak pas waktu puasa tuh malah kayak darah rendah kayak gitu, bikin dia vertigo gitu? Kenapa ya Pak kira-kira? Sebenarnya kalau misalnya sampai vertigo dan macam-macam mungkin nggak kesana sebenarnya ya, karena vertigo itu kan masalah keseimbangan ya, keseimbangan yang ada di di otak kita gitu, bukan karena masalah itu. Tapi kalau misalnya tambah lemes atau mungkin pusing atau mungkin bisa jadi ya tadi ya mungkin penyesuaian kondisinya. Biasanya kayak perutnya lapar dikit langsung ngambil makanan kayak gitu, jadi udah tambah energi lagi ini kayak gitu ya. Tapi kalau kondisi kita puasa kan kita nggak bisa, yang pertama itu kita nggak bisa makan ya, nggak ada permen, ada mungkin ada minuman manis, kita nggak bisa minum. Istilahnya perlu adaptasi lagi ya, gitu tubuh, ya Pak. tubuh pasti menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi tadi ya, mungkin sebelumnya bebas kita makan sewaktu itu bisa, dan itu harus stop dulu sampai nanti nunggu adzan maghrib misalnya kayak gitu ya, bisa berdampak ke sana. Ada tips gitu nggak Pak terkait biar produktif di pas bulan puasa ke mahasiswa ataupun ya ke masyarakat gitu Pak? Oke, kalau mungkin untuk mahasiswa atau mungkin juga mungkin para kelompok pekerja dan sebagainya gitu ya, biar tetap produktif gitu ya. Kalau kita sahur itu kan jam 3 jam 4 gitu ya, 1 jam 2 jam setelah sahur itu energi di tubuh kita puncak-puncaknya gitu ya. Kita optimalkan itu salah satunya. Mungkin kita punya pekerjaan ya, teman-teman mahasiswa mungkin di semester akhir lagi sibuk buat proposal nih gitu ya, itu lagi ibaratnya jereng-jerengnya gitu loh ya. Energi lagi memuncak-muncaknya, belum mengantuk dan sebagainya, itu dioptimalkan untuk mungkin mengerjakan sesuatu tadi ya, proposal dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ya perlu kita batasi tadi ya, mungkin aktivitas yang terlalu berat dan sebagainya gitu ya. Memang ya itu tantangan sendiri ya, mungkin buat mungkin kelompok produktif yang memang dia pekerjaannya di sektor yang melibatkan aktivitas yang berat ya, fisik yang berat gitu ya. Itu memang ya tantangan tersendiri ya, karena di lain sisi dia harus puasa, tapi dia juga harus bekerja yang melibatkan fisiknya kayak gitu ya. Intinya tadi ya, memaksimalkan waktu ya, waktu saat bagus-bagusnya energi kita untuk melakukan pekerjaan yang tadi ya, yang mungkin yang berat tadi. Karena kalau nanti misalnya coba ngerjain proposal yang berat banget ini di siang hari, udah lemes, udah nggak dapat nanti. Iya, kan dapatnya malah banget ya. Udah lemes, udah nggak dapat nanti, pasti ngantuk nih bawaannya, pengen tidur nanti, gitu Mbak Ganes. Nah, kan kita udah ngobrol banyak nih. Aku mau tahu nih tantangan tersendiri menurut Pak Sutrisno selama menjalankan puasa itu apa aja dari Bapak, perspektif Bapak? Ya, kalau tantangan yang pertama memang di di pola makan sebenarnya kan jelas berbeda ya. Misalnya dari kita nggak puasa kali ya, rata-rata orang Indonesia makan 3 kali Mbak. Kan makan 3 kali ya, rata-rata kayak gitu ya. Walaupun ada yang mungkin 2 kali, tapi rata-rata itu makannya 3 kali, pagi, siang, malam kayak gitu ya. Otomatis kalau Ramadan atau puasa pola makan jelas berubah. Kita cuma 2 kali saja, pagi sama malam gitu ya. Pola makannya berubah. Kalau kita nggak bisa benar-benar ngatur ya, harusnya ya kita jumlah makannya berkurang. Ya harusnya habis Ramadan mungkin yang badannya agak bongsor-bongsor gitu ya, yang agak gemai-gemai bisa turun harusnya ini idealnya. Tapi malah ada ya yang kemarin juga pernah mengalami habis Ramadan bukannya malah susut tapi malah nambah gitu loh. Ya berarti kan itu ada kesalahan dalam mengatur pola. Kalau
Kalau mau yang sehat ya tadi diatur pola makannya. Jenis makanan apa sih yang boleh? Jenis makanan apa sih yang kira-kira bertahan lama untuk mempertahankan tubuh kita itu sampai nanti buka puasa kayak gitu. Itu pola makan. Kemudian kaitannya dengan tadi ya mungkin dengan hidrasi tubuh kita gitu ya. Terus terang saya untuk konsisten minum air 8 gelas per hari itu juga tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Walaupun bisa tapi memang tidak mudah gitu ya. Dan itu menjadi tantangan sendiri ya, apalagi pas di bulan puasa ya, kita misalnya pagi minum 2 gelas masih bisa. Tapi setelah buka puasa itu, misalnya pas buka berpuasa gitu ya, itu udah kayak kepingin yang lain gitu loh tadi ya, kepingin macam-macam yang lain, mau minum air putih udah nggak sempet gitu ya. Apalagi malam kalau kita nggak olahraga itu pasti sulit. Tapi kalau pas malamnya bisa tarawih olahraga minum 4 gelas bisa. 4 gelas air putih gitu ya, tentang tadi ya air. Kemudian alhamdulillah kalau saya kan nggak punya penyakit tertentu gitu ya, tapi mungkin untuk mungkin saudara-saudara kita yang ada penyakit tertentu ya, penyakit kronis itu ya mungkin tantangan tersendiri juga gitu Mbak Ganes ya. Yang punya sakit gula, diabetes ya, kemudian sakit ginjal macam-macam pasti akan punya tantangan lebih berat lagi gitu ya, karena dia mungkin harus minum obatnya gimana ini, padahal mungkin dia pengen puasa misalnya gitu ya, ngatur makanannya gimana, dia sementara harus tadi ya mungkin untuk orang punya penyakit ginjal ngurangin air gitu ya, dibatasin airnya, tapi tubuhnya butuh hidrasi yang cukup juga, kondisi puasa juga itu tantangan yang lebih berat juga untuk mereka. Jadi tantangan lebih besar tuh kepada masyarakat yang punya masalah kesehatan gitu. Masalah kesehatan, sama kalau kelompok-kelompok kesehatan mungkin kelompok usia mungkin ya lansia salah satunya gitu ya. Lansia itu juga sangat beresiko, anak-anak juga beresiko gitu ya. Lansia itu kalau misalnya Mbak Ganes pernah lihat mungkin di masyarakat gitu ya. Lansia itu kok sering ke kamar mandi gitu ya, sering pipis, ada bahkan yang sering ngompol dan sebagainya gitu. Nah, lansia tadi beresiko itu salah satunya penurunan fungsi tubuh ya, degeneratif ya, kandung kemihnya menurun fungsinya, dia nggak bisa menahan kencing terlalu lama, kandung kemihnya sering buang air kecil, padahal dia mungkin mau intake-nya, minumnya cuma sedikit gitu, itu sangat beresiko juga. Kalau setelah puasa terus kan lebaran gitu kan, pasti lebaran makanan juga pasti manis-manis, gitu kan ya Pak. Itu cara kita membatasin diri itu gimana Pak? Soalnya pasti pas lebaran tuh di meja itu pasti banyak banget cemilan-cemilan enak-enak gitu Pak, biar badan nggak kaget gitu, kemarin puasa tiba-tiba besoknya manis-manis. Makanannya banyak banget gitu ya. Mau nggak mau ini kok makanannya berbeda-beda, ini jarang dilihat sana sini gitu ya. Sebenarnya itu tergantung diri kita sendiri ya. Pasti kita punya program untuk diri kita sendiri, walaupun kadang program atau mungkin rencana yang kita rencanakan kadang gagal gitu ya. Kembali ke diri kita sendiri bahwa tadi ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri ya, berarti kita ambil semuanya, kita makan semuanya, nanti dampaknya ke tubuh kita juga. Kita kendalikan ya, kira-kira pilih makanan-makanan yang ya mungkin bermacam-macam nggak apa, tapi ya seperlunya aja. Pengen ini ambil sedikit, pengen ini sedikit. Yang penting jangan berlebihan. Istilahnya kayak gitu ya, Pak. Tombol pengen aja lah, tombol pengen sudah nyicipin aja udah cukup, gitu, nggak usah berlebihan. Ini sesuatu yang berlebihan ya banyak macam-macam, pasti efeknya nggak bagus juga kayak gitu. Ya gitu. Soalnya kakak saya itu kan perawat juga Pak. Nah dia kerja di rumah sakit tuh pasti tiap lebaran dia dapetin pasien yang keluhannya ya gara-gara minuman manisan kayak gitu Pak. Ada batuk lah gitu. Jadi kalau tadi pas di puasa-puasa itu mungkin ya di awal-awal banyak yang ke rumah sakit nih. Awal-awal karena kaget kan tubuhnya ya. Awalnya makan biasa normal, kemudian puasa sahur mungkin nggak jelas ya, buka puasa macam-macam nggak karuan, malah itu kan kaget lambungnya, akhirnya malah banyak yang datang berobat, mungkin masalahnya masalah pencernaan banyak gitu ya. Setelah itu nanti antara menengah itu udah cenderung turun, stabil. Nanti baru mendekati Ramadan atau setelah mendekati Lebaran sama setelah Lebaran baru memuncak lagi. Banyak kan kayak gitu di rumah sakit itu kayak gitu. Polanya kayak gitu ya, tadi kaitannya tadi dengan makanan sebenarnya salah satunya. Wow teman-teman, jadi apa yang disampaikan Pak Sutrisno itu bisa diterapkan teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait gimana nanti kalau pas puasa gini gitu, nanti kalian bisa komen, nanti teman-teman bisa dijawab oleh Pak Sutrisno. Nah tidak terasa ini Pak sudah di penghujung podcast ya Pak. Sudah ini. Sudah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti undang Pak Sutrisno lagi. Oke, siap Pak Ganes ya. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan ilmu pengalaman yang luar biasanya. Semoga
tips ataupun trik yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi bekal untuk kita semuanya dalam menjalankan puasa agar tetap sehat, bugar, dan produktif. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Usahid Solo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.